Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya tanggung yang berjudul Big Data for Good. Artikel ini nanti berisi tentang wawancara dari 4 narasumber. Yang pertama, setiap hari luasnya Big Data dibuat. Data ini berasal dari gambar digital, video, postingan di situs sosial, media, sensor deteksi, transaksi, dan lain-lain. Dimana terdapat ketertarikan pada data yang besar dari sisi komersial maupun dari sisi komunitas peneliti. Hal ini sudah diprediksi bahwa menganalisis data yang besar akan menjadi kunci dasar kompetisi dari gelombang pertumbuhan produksi, inovasi, dan perusahaan konsumen. Menurut riset dari MBI dan Microsoft Business Technology, akan tetapi ada sedikit orang yang melihat bahwa data yang besar dapat digunakan untuk memecahkan masalah sosial. Akan tetapi faktanya tidak mengarah ke arah sana. Apa yang bisa dilakukan pada komunitas riset internasional untuk memastikan bahwa beberapa dari yang paling besar dapat diberikan dampak pada masalah sosial? Berikut merupakan hasil dari diskusi para pakar yang peneliti yang terbuka. Pakar-pakarnya yaitu Roger Baraka dari Microsoft Research Group, Leader Extreme Computing Group USA, Laura Haas di bidang Institute for Massive Data Analysis dari IBM Research USA, Alan Hathaway untuk Research Head of the Structured Data Group USA, kemudian yang lain Paul Miller, konsultan dari Cloud of Data UK. Untuk pertanyaan pertama, apakah pendapat Anda, apakah mungkin untuk mengeksploitasi beberapa penelitian dalam pengembangan usaha perusahaan ini dan di masa depan untuk mendapatkan keuntungan yang jawaban dari salah satu sumber yaitu Alan, ya, data yang besar bukanlah hanya sekedar ukuran, akan tetapi merupakan sebuah koleksi data yang tersedia. Dengan menyimpan data, kita dapat menyebarkan kembali kepada umum yang tertarik untuk mengakses suatu data yang mereka butuhkan. Kemampuan untuk mengkomunikasikan data dengan publik adalah merupakan bagian atau fungsi agenda dari big data itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika ya, pada area apakah pendapat Anda tentang big data dapat memberikan bukti nyata untuk kepentingan umum? Ini jawaban dari salah satu sumber yaitu Laura. Bidang kesehatan adalah salah satunya. Kami telah bekerja memaksimalkan big data dan machine learning untuk memprediksi perawatan terbaik untuk pasien terkena AIDS sebagai contohnya. Dan masih banyak lagi contoh yang dapat diberikan tentang bagaimana big data dapat digunakan untuk kesejahteraan. Kemudian pertanyaan ketiga, dalam big data pada area apakah terdapat permasalahan utama? Kemudian jawaban dari salah satu pakar yaitu Paul, data availability atau ketersediaan data. Apakah data tersedia, data quality, atau seberapa baguskah data yang tersedia, data komprehensif, data yang ditutupi, kemudian ketiga personal identifiable atau personal identifiable information atau seberapa banyak informasi tentang data pribadi yang dapat diberikan tanpa melanggar privasi orang. Kemudian pertanyaan keempat, apakah kendala yang menghalangi komunitas untuk bekerja pada social capital project? Jawaban dari satu pakar yaitu Alam. Saya pikir tidak ada penghalang dari segi teknis. Mungkin penghalang utamanya adalah menemukan ide untuk dapat menggunakan teknologi ini agar dapat berguna untuk umum. Ide seperti ini tidak datang dari komunitas teknis, sehingga kita memerlukan aspirasi dari pakar atau aktivis. Kemudian pertanyaan yang kelima, apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung big data for good? Jawaban dari salah satu pakar yaitu membangun sebuah koleksi data yang berkualitas, yang tersedia luas dan dapat disajikan dalam merupakan dasar dari satu data project. Dan pertanyaan keenam, apakah Anda sadar akan adanya proyek atau inisiatif program big data for good? Jawaban dari satu orang, ya, ada banyak. Contohnya dari IBM yang meneliti hal tersebut dan hasilnya banyak. Sebagai contohnya, kami telah bekerja sama di Kota Rio di Brazil untuk memetakan dengan detail banjir meter demi meter dengan Rumah Sakit Anak Toronto untuk memonitor bayi prematur yang baru saja lahir, deteksi infeksi yang berbahaya dalam jangka kurang dari 2 jam, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada tambahan yaitu Laura menambahkan yaitu komunitas kami telah memiliki kemampuan untuk melakukan banyak kebaikan dengan memaksimalkan alat yang kami kembangkan, dan dengan melalui kami untuk menangani masalah yang penting yang mengancam dunia kita. Bahkan mungkin kami dapat membuat keuntungan dengan melakukannya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.